Hari ini orang mau jadi pemimpin itu, tolong coblos saya, tolong pilih saya, Bapak Ibu bayar pajak, Bapak Ibu nyoblos, habis itu mengkritik, habis itu atau memuji, tapi tidak mengajak untuk berbuat. Saya rasa sudah saatnya diubah, sudah saatnya mari kita sama-sama memiliki masalah dan mari sama-sama menyelesaikan masalah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Kica. Hari ini biasa Bang Kica sedang menunggu cucu les. Jadi posisinya sekarang ini driver pengganti dan Bang Kica berada di daerah Tamrin. Ini puasa hari yang ke-19, insya Allah 11 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk mampu menyelesaikan ibadah puasa ini. Tidak hanya sekedar berpuasa, tentu saja melaksanakan ritual-ritual lainnya seperti salat tarawih dan witir, dan juga tentu saja membaca Al-Quran, bertadarus. Karena belum tentu tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bisa menemui Ramadan kembali. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin ya bicara-bicara ringan saja soal apalagi yang paling hot saat ini, kalau bukan membicarakan soal milu serentak yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun depan dan diawali dengan Pilpres dan Pileg. Dan pemilu ini adalah helat aktivitas kegiatan rutin 5 tahunan yang kita ikuti, dan sepanjang pengetahuan Bang Kica, sepanjang hidup Bang Kica, dari zaman Orde Baru sampai saat ini Orde Reformasi. Kalau Orde Lama Bang Kica masih anak-anak ya, itu memang 5 tahun sekali dilaksanakan pemilu, dan itu adalah konsekuensi logis kita memilih bentuk negara adalah demokrasi. Demokrasi itu ditandai dengan separation of power, pemisahan kekuasaan, yang dikenal dengan trias politika, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Untuk dua kekuasaan, legislatif dan eksekutif, kita melakukan pemilu, dan sejak Orde Reformasi, pemilunya kita lakukan secara terbuka. Terbuka dalam arti kata jelas siapa presiden yang akan kita pilih, jelas siapa anggota DPR yang akan kita pilih. Meskipun sebenarnya esensinya kalau kita coba kuliti lagi, ya kita juga tidak bebas-bebas amat memilih. Karena apa? Kita memilih yang dipilihkan. Dipilihkan oleh siapa? Oleh partai politik. Kita memilih calon-calon legislatif juga orang-orang yang dipilihkan. Dipilihkan oleh siapa? Tentu oleh partai yang mencalonkannya. Jadi kalau kita lihat esensinya, penguasa di Republik ini adalah partai politik. Dan kalau kita lihat, partai politik adalah satu organisasi modern seharusnya dalam sebuah negara demokrasi. Dan salah satu ciri dari modernitas organisasi adalah sirkulasi kepemimpinan dalam organisasi tersebut sehat gitu. Tetapi apa yang terjadi di partai politik di Indonesia ini rasa-rasanya terlalu muluk-muluk kalau kita menaruh harapan bahwa sirkulasi kepemimpinan, bahwa demokrasi di negeri ini akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di internal partai politik sendiri kita melihat mekanisme demokrasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Ada partai politik yang dari berdiri sampai saat ini ketuanya yang itu saja. Artinya apa? Tidak ada kaderisasi di partai tersebut. Ada partai politik yang ketuanya bergulir dari ayah ke anak, intinya ke ring satu atau orang-orang terdekat. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya kita mencoba di antara yang mereka pilihkan siapa yang lebih layak kita pilih. Nah, contohnya Bang Kica sendiri ada calon presiden yang sekarang sudah mengumumkan dan potentially kemungkinan besar akan ikut di Pilpres 2024. Satu Anies Baswedan, dua Prabowo Subianto, sementara yang lainnya Bang Kica belum tahu. Nah, setidaknya dari dua calon yang potensial akan maju tersebut, Bang Kica sudah menetapkan hati untuk memilih Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Karena yang Bang Kica lihat, Anies memang layak
soal kapabilitasnya dalam memimpin. Tentu kita berharap presiden kita ini orang yang capable dalam soal leadership. Anies malang melintang dari remaja sampai saat ini aktif ngelit dan berpartisipasi di banyak organisasi, tidak hanya sebagai anggota, bahkan beliau seringkali sebagai ketua. Lalu dari sisi kapasitas intelektual, ya Anies kita tahu dari kecil tetap sebagai orang yang berprestasi, dan beliau adalah PhD lulusan Amerika Serikat, dan beliau juga pernah mendapat beasiswa di Jepang. Lalu urusan pengalaman pemerintahan, kita tahu Anies menjadi gubernur Jakarta 5 tahun, dan selama 5 tahun itu banyak pencapaian yang telah beliau raih. Tentu bukan secara personal, raih itu juga diakui oleh para warga Jakarta dan banyak pihak yang memberikan award. Menurut Bang Kicca, tipikal kepemimpinan Anies adalah kepemimpinan yang partisipatif, kepemimpinan yang demokratis, dan leadership style-nya adalah resonance leader. Resonance leader ini adalah leader yang menginspirasi orang-orang di organisasinya, leader yang memberikan cinta kasih, leader yang memberi harapan. Dan tentu dengan model-model resonance leader tersebut, itu Anies bisa menggerakkan orang-orang yang ada dalam lingkup organisasi yang dia pimpin. Dan Anies konsisten berada dalam style resonant leader, dalam style democratic leader, dalam style participative leader. Dan itu Bang Kicca bisa lihat pada saat 2014 ketika Anies menjadi salah seorang peserta calon presiden dari Partai Demokrat, yaitu konvensi calon presiden. Anies berpidato membawakan narasi soal filosofi angklung yang esensinya itu adalah resonance leader, esensinya itu adalah democratic leader. Tidak mungkin seorang leader itu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dia harus mengajak semua pihak bertanggung jawab untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau cita-cita dari organisasi sesuai dengan proporsi masing-masing. Dan Anies menganalogikan dengan filosofi angklung, bahwa angklung itu kalau dimainkan sendiri tidak maksimum, tapi kalau dia mainkan secara bersama-sama maka dia akan menjadi kekuatan, menjadi keindahan, menjadi penyemangat yang luar biasa. Dan pada saat 2017 Anies menangkan Pilkada DKI, apa yang Anies katakan soal kebersamaan dalam kepemimpinan yang Bang Kicca lihat itu tipikalnya adalah democratic leader, resonance leadership, itu benar-benar diaplikasikan Anies. Kita tahu Anies membuat tagline Jakarta Kota Kolaborasi. Anies mengundang semua pihak untuk berpartisipasi memajukan Jakarta. Baik teman-teman, untuk mendengar apa itu filosofi angklung yang disampaikan oleh Anies pada saat konvensi calon presiden Partai Demokrat, Bang Kicca ingin sharing video berikut ini. Salam sehat dan bahagia. Hari ini orang mau jadi pemimpin itu, tolong coblos saya, tolong pilih saya. Bapak Ibu bayar pajak, Bapak Ibu nyoblos, habis itu mengkritik, habis itu atau memuji, tapi tidak mengajak untuk berbuat. Saya rasa sudah saatnya diubah. Sudah saatnya mari kita sama-sama memiliki masalah dan mari sama-sama menyelesaikan masalah. Kita senang kalau ada pemimpin yang baik. Kita senang dengan pemimpin yang melayani, kita senang dengan pemimpin yang peduli. Tapi Indonesia perlu lebih dari itu. Indonesia perlu pemimpin yang membuat kita yuk bergerak sama-sama, yuk turun tangan sama-sama, yuk kita melakukan sama-sama karena ini negeri kita sendiri. Ini yang kita perlu kembalikan di Indonesia. Nah, jadi apa ininya? Samanya adalah begini. Kalau tadi kita menyaksikan main musik, main di depan, kagum, terpesona, senang, terhibur, itu model pemimpin yang membuat kita hadir untuk kita. Saya rasa ke depan kita perlu yang mengajak, yuk kita sama-sama. Polanya apa? Angklung ini. Polanya angklung. Angklung itu apa? Angklung itu, Bapak sekalian, filosofinya nomor 1, tidak bisa dimainkan sendiri. Tidak bisa. Gak mungkin orang main angklung sendirian, Pak. Tidak bisa, satu nada tidak bisa. Angklung itu pasti multiple.
Yang kedua, harus sama-sama disiplin. Ini kalau main ini kita main sendiri masih bisa. Angklung harus dikerjakan sama-sama. Nah, saya ingin kita sama-sama mencoba untuk berangklung ria. Saya boleh pinjam angklungnya Mas satu? Mana angklung saya tadi? Ah, ini dia. Makasih Mas. Angklung ini, Mas sekalian, ada bambu yang besar, ada bambu yang kecil. Kalau kebetulan malam hari ini kita merayakan 70 tahun Ibu Nardi, ini adalah angklung induk, ini adalah bambu induk, ini adalah bambu anak kira-kira. Dan ini hanya bisa memunculkan nada yang baik jika ada interaksi antara keduanya. Panjang ini Bu filosofinya, tapi saya tidak akan jelaskan terlalu panjang soal angklungnya. Kami ingin mari kita sama-sama bermain angklung. Sudah ada angklungnya belum? Sudah ada. Bapak Ibu sekalian, tolong lihat di bawah meja, Pak. Ada angklung di situ. Sudah ketemu angklungnya semua? Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk ini cara pegangnya dulu Bapak Ibu sekalian. Tolong cara pegangnya. Cara pegangnya, angklungnya pegang begini Bu sekalian. Bisa diangkat. Kalau saya usul boleh begini. Nah, sebentar. Sekarang dengarkan dulu ya, sebentar. Mohon dilihat nomornya, Bapak sekalian. Lihat nomornya. Ada nomor 1, saya beri tanda sebentar, Bapak sekalian. Yang nomor 1 dibunyikan. Cukup. Sekarang nomor 2. Nomor 3. 4. 5, 6, 7, 1 titik. Ya, sekarang saya sebentar. Bapak sekalian, ini ada 3 jenis bunyi, Bapak sekalian. Yang pendek, perhatikan ya. Mari sekali sama-sama. Tu, wa, ga. Tu, wa, ga. Oke, sekarang yang agak panjang. Perhatikan. Mari kita coba sama-sama, agak panjang. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, lalu yang ketiga, yang panjang. Perhatikan yang panjang. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, sekarang kita coba pendek, panjang, panjang sekali. Masing-masing 3 kali 3 kali. Ya, kita coba sama-sama. Yuk, 1. Panjang. Panjang sekali. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah sekarang kita ingin coba mulai dengan yang pakai nomor ya. Sekarang pakai nomor. 1 yang tadi pendek, panjang, panjang sekali. Nomor 1. Yang nomor 1 aja, yang angka nomor 1. Pendek, panjang, panjang. Yuk, 1, pendek, panjang. Oke, bisa dah kalau gitu, asumsikan bisa aja. Latihannya berat nanti. Nah, sekarang kita ingin sama-sama coba mulai, Bapak sekalian. Yang tadi pegang 1, 4, 6. Coba dibunyikan. 1 dan 4, 6. Kalau tangan saya naik ke atas, atau naik tangan saya samping aja dah. Tangan samping, 1, 4, 6 bunyi ya, tangan kanan. Dari bawah sekalian sebelah kiri. Kalau saya begini berarti 1, 4, 6 bunyi. Mari kita coba. Lalu sekarang nomor 2, 5, 7. Kalau saya tangan kiri, buka. Tangan kiri saya buka, bunyikan nomor 2, 5, 7. Mari kita coba.
Oke, sekarang yang 1, 3, 5, dan 1 titik. Itu jika tangan saya di atas. 1, 3, 5, dan titik. Siap? Coba. Yuk, sekarang kita coba sekali. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, Bapak sekalian, tadi kita belum mainkan nada apa-apa. Tapi, yang jelas satu orang hadir, tapi kita semua yang menjalankannya. Bukan satu orang main di depan, dan kita menyaksikan sambil terpuaskan. Kepuasan itu muncul kenapa? Karena kita sendiri bekerja. Musik ini membuat bukti otentik kalau kita ikut kerja sama-sama, maka muncul perubahan yang luar biasa. Dan itu yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Jangan membayangkan, mari kita minta satu orang hadir menyelesaikan seluruh masalah di Indonesia. Tidak mungkin. Mari kita berharap seorang bupati terpilih menyelesaikan seluruh masalah di kabupaten ini. Tidak mungkin. Itu hanya bisa terjadi kalau kita semua turun tangan, rame-rame menyelesaikan tantangan yang ada di kita. Dan angklung ini adalah contoh paling otentik dari kerja